depan saya nggak tahu nih. Kalau ekonomi bisa tumbuh lebih cepat lagi ke depan harusnya sih dengan perbaikan juga di sektor penerimaan bea cukai dan pajak, kotak dan lain-lain harus. Karena soal keuangan. Atau ke ini Pak, kenaikan gaji PNS kemarin gimana Pak? Yang kemarin kan Bapak. Saya belum tahu. Nanti saya diskusikan sama teman-teman di kantor. Katanya ngomongnya mesti gitu sekarang, nggak boleh ceplos-ceplos. Enggak apa-apa, ceplos-ceplos dikit-dikit. Nggak boleh, nanti saya dimarahin. Kira-kira saya belum tahu, emang saya investigasi lagi. Oke, lagi. Kan soal utang pemerintah Pak, sejauh ini kan udah 9.000 triliun lebih ya Pak. Kalau strategi dari Bapak sendiri gimana Pak? Strategi yang pertama adalah anggarannya dibelanjakan tepat sasaran, tepat waktu, nggak ada kebocoran. Mengoptimalkan dampak anggaran ke perekonomian. Harapannya dengan seperti itu maka pertumbuhan ekonominya lebih cepat, pajaknya juga akan lebih besar income-nya, sehingga saya bisa menekan defisit dari situ. Ke depan saya nggak tahu nih. Kalau ekonomi bisa tumbuh lebih cepat lagi ke depan harusnya sih dengan perbaikan juga di sektor penerimaan bea cukai dan pajak, kotak dan lain-lain harusnya sih kita bisa expect perbaikan di tax to GDP ratio. Kalau real sektor di jalan dengan bagus seperti yang saya desain, tapi nggak langsung sekarang ya, bulan-bulan ke depan atau beberapa bulan ke depan, harusnya itu akan menaikkan tax ratio hampir 0,5–1%. Itu berhubungan dengan minimal 100 triliun rupiah tambahan tax. Jadi saya harapkan real sektor bisa tumbuh dengan effort. Makanya saya kesana sini memastikan hambatan-hambatan di sektor real bisa berkurang secara signifikan. Jadi saya kalau kesana sini bukan nggak ada kerjaan, karena saya bertaruh untuk triwulan ini paling nggak laju pertumbuhan ekonomi harus lebih cepat dibanding triwulan sebelumnya. Kita targetkan di atas 5,5%. Kalau bisa syukur. Pak, Nanti lupa takdir cabai hijau depan. Kemarin udah kan Pak? Udah. Tapi kan kamu belum takdir. Mau traktir? Boleh. Nanti kalau di atas 5,5 gue traktir semuanya. Ayam cabai hijau lagi Pak. Murah ya? Terserah mau yang mana. Kita makan rame-rame lah. Tadi Bapak konsumen Pak sudah mulai kepercayaan ke pemerintah kan sudah mulai baik Pak. Bapak melihatnya tren belanja masyarakat saat ini seperti apa sih? Apa? Tren belanja masyarakat. Sepertinya sudah membaik. Kalau lihat data dari Bank Sentral katanya retail salesnya mulai naik. Kalau anecdotal evidence dari orang-orang di daerah sepertinya udah naik juga. Ada yang jual mobilnya mulai laku, jual motor udah mulai ada, permintaan kredit dan lain-lain sepertinya udah bergerak. Kalau saya lihat indeks kepercayaan konsumen kan udah naik lagi ke level yang menuju 100, dekat lagi ke 100 dibanding level yang rendah sekali di bulan sebelumnya. Artinya memang mereka melihat kondisi ekonomi mereka sekarang dan ke depan akan membaik terus. Jadi kalau optimisme sudah membaik, itu adalah landasan yang kuat untuk saya untuk mendorong ekonomi lebih cepat lagi ke depan. Karena ketika mereka optimis, ya mereka nggak akan pergi jalan lagi deh. Saya harapkan mereka bisa melihat peluang untuk cari kerja, berbisnis dan lain-lain. Nanti kalau masih kurang uangnya, saya akan pindahkan lagi sebagian ke sistem perbankan supaya ekonomi semakin bergerak. Jadi jangan takut, saya masih punya senjata cukup banyak. Bapak sekali lagi Pak untuk menekankan, berarti kalau misalnya nanti memang udah ada surat yang yang ditandatangani oleh Pak Presiden itu mengenai itu Kementerian Keuangan siap memberikan yang untuk Kementerian Nasional. Memang prosedurnya presiden. Ini kan Pan RB dulu, ada prosedurnya tuh. Iya, ada Pan RB dulu. Kalau udah semua selesai ya kita ikut ya. Soalnya itu kan sebenarnya udah ada tahun lalu Pak. Sebelumnya Menteri SDM juga udah pernah nyindir Menteri Keuangan sebelumnya karena ternyata nggak ada. Kalau perintah presiden kan nggak bisa dilawan. Saya nggak tahu apa ground saya untuk melawan perintah presiden. Paling diskusi sedikit, Pak jangan harus kurang sedikit. Misalnya kalau anggarannya nggak cukup. Kan PNBP mereka dari energi katanya tertinggi Pak. Masa itu aja sih sahabat. Waktu itu sindirannya gitu Pak gitu. Nanti saya lihat. Lu mau ngadu gak apa-apa paling lah. Enggak Pak, waktu itu benar. Nah saya ingat nanti kita lihat. Sepertinya sudah lebih bagus daripada sebelumnya kan. Ayo. Jadi kita lihat seperti apa perintah presidennya, saya akan ikutin. Pak sama satu lagi Pak, terkait sekarang kan konsumennya Kamu dari mana sih Pak? Maju juga pertanyaan yang lain, diam aja. dari CNN Pak. Oh, CNN lo.
Pak kemarin. Kan gua kemarin udah kesana, tadi udah kesana. Iya Pak, ini Tadi beda ya? Pak. Ini Tadi udah kesana, udah Satu cukup pemain yang cadangan, lain-lain. Pak. Pemain cadangan Pak. Pemain Yang lain, yang lain, yang lain. Pak, soal subsidi pembelian pertalite kan agak menurun nih Pak karena mereka pindah ke non subsidi. Nah Pak, untuk subsidi sendiri kan udah dianggarkan tiap tahun nih Pak. Cuman karena ini kan kemarin ada kejadian yang kita tidak inginkan kan Pak, yang menurunkan permintaan pertalite. Nah itu apakah anggaran untuk subsidi akan berkurang Pak untuk di tahun ini? Realisasinya seperti apa? Apakah tetap 100%? Kalau tahun-tahun sebelumnya kan lebih tinggi ya Pak. Kalau tahun Kita ini. lihat bagian dari Pertamina seperti apa. Kalau untuk sekarang kan nanti dia kirim ke saya akhir tahun atau awal tahun depan. Nanti baru kita akses, baru kita bayar setelah asesmen itu. Jadi kalau udah dibayar pasti kita, kalau dibayar ke Pertamina yang mengeluarkan biaya pasti kita bayar. Ya, jangan Anda anggap pemenang tekan ngemplang. Satu lagi Pak. Dan Pak, terkait meningkatkan penerimaan pajak Pak, waktu itu sebelumnya kan Pak Wamen itu pernah menyebutkan kalau akan mencari dari bantuan ekonomi. Kalau sekarang itu update-nya seperti apa Pak untuk bantuan ekonomi? Anda tahu dengan ekonomi sudah dikasih di bawah, tapi yang mereka minta adalah saya mengeluarkan surat keterangan bahwa saya menjamin pinjaman itu dengan dana desa sehingga mereka bisa segera salurkan. Jadi seharusnya sudah bisa disalurkan. Nanti Kepmennya itu kalau nggak dicabut diperbaiki, tapi rasanya sih udah nggak perlu lagi. Kalau yang ini gimana Pak? Yang Lupa. Pak, Pokoknya kalau- bisa pakai aja gitu. Pak, yang Agrinas tuh kabarnya nggak di luar dana 200 triliun itu ya Pak? Ada dialokasikan 16 triliun kan sebelumnya, tapi dana yang 200 triliun kan ada di sistem. Kalau mau pakai besok langsung bisa dicari, dicairkan langsung. Kalau mereka pakai untuk program koperasi itu bunganya langsung untuk ke kita ya, tinggal 2% dari 4%, mereka 4% kalau normal. Yang Agrinas itu benar nggak sih Pak kalau nanti skemanya kayak kredit sindikasi gitu Pak? Plafonnya dengar-dengar sekitar 66 triliun gitu Pak. Gimana? Plafonnya katanya sekitar 66 triliun gitu. Kredit sindikasi katanya Pak bentuknya. Itu benar nggak? Itu totalnya nanti kalau semuanya siap kan disiapkan 240 triliun untuk berapa tahun, tapi tergantung berapa siapnya koperasi dia tuh. Ya koperasi tergantung berapa siapnya koperasi itu. Jadi uangnya cukup. Kalau sindikasi kan itu dan antara ya, ada banyak banget punya mereka, terserah mereka, saya nggak ikut campur. Terima kasih Pak Menko, saya hanya mungkin menambahkan sedikit saja untuk tim percepatan program pembangunan ekonomi tadi. Itu pada dasarnya kita akan monitor seluruh program-program utama pemerintah atau Pak Prabowo. Jadi ke depan harusnya nggak macet lagi. Kalau ada yang macet kita akan percepat supaya jalan dengan baik. Yang kedua, kita juga akan menerima pengaduan dari pelaku bisnis siapapun yang punya bisnis yang masih merasakan ada gangguan di sistem perekonomian atau ketika mereka melakukan bisnis. Kita akan terima laporan mereka, kita akan sidangkan di tim ini setiap 1 minggu sekali. Jadi ini seperti Pokja 4 di zaman sebelumnya. Jadi saya harapkan dengan adanya tim ini, seluruh hambatan di sektor swasta bisa kita hilangkan dengan signifikan sehingga mesin pertumbuhan swasta juga bisa tumbuh dengan baik seiring dengan mesin pertumbuhan punya pemerintah. Mungkin demikian dari saya Pak.